Baik Bapak Ibu sekalian, di pertemuan kali ini kita akan bicara tentang wakaf ya. Nah, kita kan punya dua lembaga ya, lembaga keuangan syariah yang bersifat komersial, ada lembaga keuangan syariah yang bersifat sosial. Kita harus pahami itu dulu ya. Jadi bank syariah, asuransi syariah, BMT yang kita pelajari itu merupakan lembaga keuangan syariah yang bersifat komersial. So lalu kemudian kita punya juga lembaga keuangan syariah yang bersifat sosial. Apa itu? Ada zakat, ada wakaf. Oke. Nah, sekarang apa sih yang menariknya zakat dan wakaf yang kita pelajari? Kemarin kita bicara tentang zakat dan hari ini wakaf. Nah, kalau ditanya potensi dana umat itu besar sekali. Ada zakat, ada wakaf, ada hibah, ada sedekah. Semuanya potensi dana umat yang luar biasa. Zakat punya potensi yang luar biasa, meskipun angkanya baru ya sekitar berapa triliun kira-kira, tapi luar biasa. Dia punya multiplier effect. Ya, kalau zakatnya meningkat, maka konsumsi masyarakat miskin juga meningkat, produksi meningkat, pajak yang diterima oleh pemerintah juga meningkat, kesejahteraan masyarakat juga meningkat, negara juga meningkat. Nah, begitu juga dengan wakaf dan berbagai macamnya. Apa bedanya zakat dan wakaf? Beda dong. Zakat itu kan sudah tentukan 8 asnaf penerimanya, tapi kalau wakaf bebas tidak ditentukan. Tapi wakaf tidak boleh habis, ya. Kalau zakat harus habis. Nah, itu bedanya. Wakaf tidak boleh habis karena dia baqaul ain, kekekalan pokok. Jadi pokoknya harus kekal. Kenapa? Pesan Rasulullah, la tuba'u wa la turasu wa la tuhabu, tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, tidak boleh diwariskan. Nah, berbeda dengan hibah, boleh habis, sedekah juga boleh habis. Oke, dan itu kajian fikihnya panjang sekali. Kaulani lah, terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Oke. Nah, kita punya undang-undang agraria ya, nomor 5 tahun 1960. Yang ini mengatakan bahwa satu amanah undang-undang bagi saya yang luar biasa, bahwa di sini dikatakan bahwa dikatakan di sini bahwa perwakafan tanah milik itu dilindungi dan diatur dengan peraturan pemerintah. Itu artinya apa? Negara wajib melindungi aset wakaf dengan amanah undang-undang ini. Tapi di lapangan banyak sekali tanah wakaf yang hilang dan berbagai macamnya. Oke, definisi wakaf. Nah, ini terjadi perbedaan pergeseran terus-menerus. PP 2877 mengatakan wakaf itu hanyalah sesuatu yang bisa diwakafkan itu hanyalah tanah milik. Artinya apa? Selain tanah milik tidak boleh diwakafkan. Maka kalau Bapak Ibu sekalian bertanya sama saya, kenapa aset wakaf kita lebih banyak dalam bentuk tanah milik? Memang regulasinya membolehkan wakaf tanah milik. Oke, next. Lalu kemudian setelah itu baru berkembang. Oh, wakaf di Indonesia itu boleh benda bergerak atau tidak bergerak. Lebih luas lagi dong. Ya. Habis itu baru keluarlah Undang-Undang 41 tahun 2004. Saya mengikuti betul undang-undang ini karena saya termasuk dengan teman-teman di Kementerian Agama pada masa itu. Ya, pada saat itu saya lagi menyusun tesis, lalu diajak banyak lah kira-kira sampai dan saya juga mengisi banyak acara di Kementerian Agama pada masa itu. Nah, saya tahu persis undang-undang ini hasil riset pada Mesir, Yordan, dan berbagai macamnya teman-teman pada masa itu. Nah, berkembanglah bahwa yang masukkan dengan wakaf berkembang, punya daya tahan lama, manfaat jangka panjang, nilai ekonomi. Nah, bayangin tuh, itu artinya apa? Apapun punya tahan lama, manfaat jangka panjang, nilai ekonomi, boleh diwakafin. Nah, berkembang lagi di PP 42 tahun 2006. Ini menjadi menarik. Wakaf itu selain itu selamanya atau jangka waktu tertentu. Di sini menarik. Masuklah semua mazhab fikih di sini. Jadi kalau menurut mazhab Hanafi, wakaf itu adalah sama seperti aria, yaitu hanyalah hak manfaatnya, hak miliknya menjadi milik wakif. Tapi kalau Syafi'i, hak milik itu sudah terlepas, bukan lagi menjadi milik wakif, tapi menjadi milik Allah, milik umat. Kita mengenal wakaf muakkad, wakaf muabbad. Wakaf pakai jangka waktu dan wakaf selamanya, atau wakaf temporer dengan wakaf permanen. Ini keren banget lah kira-kira di Indonesia itu. Lalu kemudian kita juga punya PP terakhir 42 tahun dan kita sudah punya PP terakhir karena banyak sekali jalan tol yang kena wakaf, kena aset wakaf di jalan yang kena jalan tol dan berbagai macamnya, maka keluarlah PP 25 seingat saya tahun 2018 ya. Lalu kemudian di sini menjadi menarik, kalau di rukun wakaf itu hanya ada 4 tidak disebutkan nazir, tapi kalau di undang-undang disebutkan nazir. Kenapa? Ada yang bisa jawab kira-kira? Kenapa di PP di rukun wakaf tidak disebutkan nazir? Karena dulu orang yang berwakaf dia mengelolanya. Tapi kalau sekarang kita berwakaf orang lain mengelolanya. Umar bin Khattab yang berwakaf, dia mengelola, Abu Talha yang berwakaf, keluarganya mengelola dan berbagai macamnya. Ya, nanti panjang. Nah, di sini ada peruntukan harta wakaf. Ya. Di sini cukup sampai sigat saja kan. Di sini ada peruntukan, ada jangka waktu wakaf.
unik pokoknya undang-undang Indonesia, wakaf Indonesia. Lalu kemudian jenis harta wakaf. Nah, kalau dulu kita cuma kenal 3M, masjid, madrasah, makam. Nah, sekarang berkembang menjadi berapa M tuh, lebih pokoknya kira-kira gitu ya. Jadi pokoknya ingat wakaf, madrasah 3M. Ya, bukan masker ya. Madrasah, makam, masjid kira-kira gitu. Oke. Apa saja lah, kendaraan boleh, ente punya kendaraan nggak dipakai, hak royalti dan berbagai macam perwakafan. Lalu kemudian benda tidak bergerak, oke, saya pikir nanti tinggal dibaca. Cara pengelolaan wakaf harus produktif. Beda dengan, kenapa produktif? Karena di undang-undang itu dikatakan ya, imbal bagi hasilnya itu apa, gajinya nazir itu 10% dari hasil ya. Beda dengan zakat ya. Kalau zakat itu kan seperlapan. Seperlapan berarti ekuivalen dengan 12,5% dari penghimpunan. Enak mana kira-kira? Enak jadi nazir wakaf atau amil zakat? Ambil zakat. Keren, itu keren. Enak jadi amil zakat. Ambil, dia sudah dapat tuh seperlapannya, 12,5%. Kalau 1 miliar berapa? 125 juta. Teman-teman dompet dua apalah nanti 30 miliar berapa? Bayang kira-kira dah. Ya kan? Nah, kalau wakaf, ambil, kelola, baru hasil kelola itu baru dapat imbalnya 10%-nya. Nah, di situ yang kemudian menjadi agak capek-capek, harus butuh inovasi kan kira-kira dibandingkan zakat. Nah, lalu sanksinya luar biasa kan undang-undang, kalau dulu nggak ada sanksi. Nah, di Indonesia itu ada 3 yang bisa jadi nazir, perorangan itu minimal 3 orang, organisasi sama badan hukum. Potensi wakaf nggak usah ditanyain, banyak banget lah, semua sudah bikin potensinya, saya nggak bilang. Memberi wakaf, menerima wakaf, oke. Pajak gimana? Wakaf tanah dan pajak. Nah, tidak dikenakan pajak bumi dan bangunan. Tapi kenapa ada seorang ulama besar di Jakarta protes? Kok pesantren saya kena pajak sih? Iya, kena pajak karena belum dialihkan menjadi sertifikat tanah wakaf, menjadi sertifikat tanah milik. Jadi syaratnya untuk bisa mendapatkan ini harus menjadi sertifikat tanah wakaf. Oke ya. Oke, kalau gini. Oke, nah ini Muhammadiyah banyak sekali wakafnya, luar biasa Muhammadiyah. Nah, ini saya di Ngabar, pesantren saya Ponorogo, Gontor di Mesir. Alhamdulillah saya sudah banyak mengunjungi tempat-tempat wakaf di seluruh dunia. Ini Darut Tauhid, wakaf Darut Tauhid yang luar biasa. Ini adalah modelnya dompet duafa yang rumah sehat terpadu di Parung. Ini luar biasa wakaf. Ini model pemberian pesantren dengan wakaf daging berbagai macamnya. Ini Tazaka Pekalongan, pom bensin, wakaf pom bensin. Ini warung wakaf, mungkin Bapak Ibu sering lihat di Jakarta. Ada banyak lagi, di Singapura juga saya pernah, dan banyak negara, alhamdulillah, qadarullah. Tapi kuncinya alat terakhir adalah menghimpun, mengelola, amanah, dan profesional. Saya pikir itu ya. Cukuplah kira-kira sebagai bekal untuk Bapak Ibu sekalian. Kalau cerita panjang sekali, nantilah next kapan-kapan saya akan cerita karena sudah 5:30. Apalagi nih ya, di zakat kemarin multiplier efeknya luar biasa bagi saya. Jadi kalau tanya itu tentang efeknya, Masya Allah luar biasa. Oke. Nah, menarik tuh Singapura. Ini saya sudah Singapura. Ini adalah ini masjid. Ini adalah apa namanya ya? Di bawahnya ini adalah masjid, lalu di atasnya apartemen. Ini keren banget Bang Colin ya. Jadi nanti kalau ke Singapura, singgahlah sekali-kali di sini. Ini keren nih model wakaf di Singapura. Nah, Singapura itu keren juga. Jadi kalau orang punya pendapatan $1 atau berapa gitu, dia diambillah untuk wakaf berapa gitu. Nah, di kita aja kalau yang zakat yang wajib aja protes. Ini di Singapura itu sesuatu yang sunnah aja dia nggak protes. Jadi ini Masya Allah. Sehingga di Singapura itu ada namanya waris, wakaf realistis Singapura yang begitu berkembang. Dan di Amerika juga, kalau tadi dikatakan cuma milik kita, agama kita, tidak. Di agama non-muslim juga ada dikenal dengan istilah filantropi dan berbagai macamnya. Itu keren, luar biasa. Nanti kapan-kapan bisa diskusikan saya pikir ya. Nah, dampaknya luar biasa. Singapura dengan ini digunakan untuk sama ada Islamic Relief dan berbagai macam, banyak di seluruh dunia saya pikir. Di Amerika Serikat juga banyak dengan istilah-istilah ini saya pikir ya. Oke, saya pikir itu karena sudah 5:30 ya. Kalau bicara wakaf nggak habisnya bagi saya. Ya alhamdulillah dengan izin Allah, ilmunya Allah, alhamdulillah saya banyak menjelajahi banyak negara untuk bicara tentang wakaf ini, termasuk zakat. Tapi memang hari ini belum ingin jadi pejabat di wakaf, nggak tahu aja kira-kira. Masih pingin gini aja. Memang tapi hampir dengan wakaf lah saya banyak menjelajahi Indonesia sampai Kalimantan, ke Sulawesi dan berbagai macamnya. Terakhir ke Padang dengan riset ya teman-teman wakaf Kementerian Agama. Oke, apalagi ya?